Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Tema kita adalah hendaklah kamu kudus. Hendaklah kamu kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan satu pernyataan dari John Wesley, seorang tokoh pendiri gereja Metodis, ketika dinyatakan adalah hak istimewamu untuk kamu kudus. Adalah tanggung jawabmu untuk kamu kudus. Pada saat kita memikirkan kekudusan, kita mengingat bahwa itu adalah satu kehormatan besar. Namun seiring dengan itu juga adalah suatu tanggung jawab. Suatu kewajiban untuk kita hidup kudus. Sehingga ketika kita mengingat nilai sebuah kehormatan adalah tanggung jawab. Kehormatan hidup kudus, tetapi pada saat yang sama nilai dari kehormatan itu adalah tanggung jawab. Kita sudah membaca tadi secara bertanggapan, tapi saya ingin membacakan sekali lagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Nats kita dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah kita yang mendengar dan mempersiapkan diri menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudara, perikop kita ini dimulai dengan kata sebab itu. Sebab apa? Dari ayat-ayat sebelumnya di pasal 1 ayat 1 sampai 12, kata penghubung sebab itu mengingatkan setiap nasihat-nasihat yang akan disampaikan didasarkan pada karya keselamatan Allah yang penuh anugerah. Every do is rooted in the done. Semua yang dimintakan, yang you have to do this, to do that, please do this, do that. Semua itu didasarkan kepada apa yang sudah dikerjakan dan oleh Allah. Dengan anugerahnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita merenungkan tema kita, hendaklah kamu kudus. Yang pertama itu adalah panggilan. Panggilan untuk menjadi kudus. Bukan sekedar perintah, tetapi itulah hakikat kita untuk menjadi kudus. Sebagaimana dinyatakan tadi ketika disebut hendaklah kamu menjadi kudus, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. It's a calling. Lebih daripada suatu command,
perintah. Kenapa panggilan? Karena di sana ada sesuatu yang istimewa. Dipanggil untuk menjadi hidup kudus itu adalah suatu keistimewaan di dalam hidup kita. Suatu yang membuat kita sungguh-sungguh mengingatkan siapa kita. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kemudian kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang-orang kudus, privilege, sebutan itu. Sebab itulah cocok dengan panggilanmu, panggilanku, hidup kudus. Langsung di dalam pernyataan ini, Rasul Petrus mengkaitkan dengan ayat sebelumnya ketika diminta, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Dikontraskan dengan ayat 14, jangan turuti hawa nafsu. Dalam surat 1 Petrus maupun 2 Petrus tidak kurang dari 8 kali hawa nafsu ini disebut. Dengan sebutan terjemahan kadang keinginan manusia, keinginan daging. Lalu juga hawa nafsu duniawi, hawa nafsu cabul. Dengan menyebut berbagai ungkapan di dalam suratnya ini, Rasul Petrus ingin mengkontraskan. Ketika kita dapat panggilan supaya hendaklah kamu kudus, jangan turuti hawa nafsu. Itu langsung ayatnya 14 dan 15. Jangan turuti hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu kudus. Nah, kata hawa nafsu ini dalam bahasa Indonesia terjemahan yang unik. Hawa nafsu. Hari ini tanya ke ChatGPT. Apa itu hawa nafsu? Ya. Nah, menurut penjelasan ChatGPT, hawa nafsu itu dorongan batin, keinginan yang kuat, tidak terkendali, sering bersifat negatif, bertentangan dengan akal sehat, moral, atau kehendak ilahi. Itu penjelasannya. Apa itu hawa nafsu? Malah dijelaskan hawa nafsu itu kata istilah dari bahasa Arab. Hawa itu artinya keinginan yang muncul dari dalam. Nafsu itu adalah jiwa, diri. Jadi keinginan diri itu hawa nafsu. Tapi sebenarnya kalau keinginan itu netral. Kan bisa juga keinginan baik. Tapi kalau sudah nafsu, dalam arti hawa nafsu itu keinginan dari diri yang bisa tidak terkendali. Contoh, ingin memiliki dengan segala cara. Tak pernah berpikir melakukan ini akibatnya apa. Buat juga ketagihan, kecanduan, keinginan itu. Terus dituruti makin mengikat, makin minta lebih. Dan juga kadang memang awalnya buat penasaran. Coba lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pernyataan dengan sebutan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, ya ini bicara tentang ChatGPT, yaitu satu asisten percakapan berbasis AI. Ya, kecerdasan buatan. Dan memang AI dilatih untuk menghasilkan respon dalam percakapan dengan teknologi transformer. Dan luar biasa. Berapa hari lalu saya baca di kompas.com, CEO Meta, Mark Zuckerberg, ya, berani menggelontorkan satu dana besar untuk merekrut talenta muda jenius di bidang AI. Masih 24 tahun usianya, namanya Matt Deitke. Kontraknya sangat fantastis.
250 juta dolar. 4 triliun untuk 4 tahun kontrak. Awalnya si Matt ditawarinya 125 juta dolar oleh salah satu dari pemimpin di Meta. Ditolak. Mark sendiri yang datang menemui di double 250 juta dolar. 40 diterima. Matt adalah keluar dari program doktoral ilmu komputer di University of Washington, lalu kerja di Allen Institute for AI di Seattle sebelum direkrut. Tapi dengan perkembangan ini memang kemudian menyebabkan ketimpangan. Ini salah satu kritisi menyebut perusahaan memberikan ratusan juta dolar kepada segelintir peneliti elit pada saat yang sama memberhentikan ribuan pekerja. Semua bisa dilakukan oleh AI. Sekarang pekerjanya manusia-manusia yang biasanya bekerja di situ sudah tidak bisa kerja lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika lihat ya keinginan yang kuat seperti itu, ya, padahal semua niatnya mau bekerja dengan baik, niatnya sungguh ingin bisa memberikan dirinya apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Tapi ada satu pengamatan juga, CEO Google DeepMind, Demis Hassabis katanya, pakar AI menyebut ada 2 profesi pekerjaan yang dinilai paling sulit digantikan oleh AI. Yang pertama, perawat. Dokter dengan keahliannya menganalisa, mendiagnosa bisa dibantu oleh AI. Tapi kalau perawat tidak bisa. Karena pekerjaan perawat bergantung pada hubungan manusiawi, empati, dukungan emosional dalam proses penyembuhan pasien. Lalu pekerjaan kedua, tanya yang tidak bisa diganti, ini disebut oleh Hinton, bapaknya AI, adalah tukang ledeng. Pekerjaan itu tidak bisa diganti. Kenapa? Karena memperbaiki pipa bocor, perlu improvisasi, keterampilan manual, penyesuaian kondisi lapangan. Dia bilang, mungkin nanti saya mau jadi tukang ledeng. Saudara yang terkasih, ya, kemajuan sedemikian ya, di sekitar kita. Tapi kembali kepada Petrus, kalau Petrus maksud hawa nafsu, itu adalah keinginan yang berasal dari natur dosa manusia. Sifat manusia sendiri yang sudah jatuh di dalam dosa dan bertentangan dengan kehendak Allah dan mendorong orang menjauh dari kehidupan yang kudus. Jadi memang sifatnya kita dari sananya, kita itu keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi memang kalau ada keinginan tidak sesuai dengan kehendak Allah, dari mulanya itu sudah kita bisa lihat Bapak Ibu Adam kita. Dan itu nurun dalam umat manusia. Ketika kemudian diminta panggilan untuk menjadi kudus, kita menyadari ada bagian di kita, keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang membuat kita juga mengakui medan pertempuran kita adalah melawan hawa nafsu. Saudara, dosa itu bukan terletak pada tubuh, tetapi pada keinginan untuk menyalahgunakan tubuh. Mata ini baik, tapi keinginan mata untuk melihat gambar-gambar porno, gambar-gambar yang tidak benar itu yang membuat
yang disebut di sini keinginan menyalahgunakan mata, keinginan menyalahgunakan tangan, keinginan menyalahgunakan kaki, pergi ke tempat-tempat yang kita tahu tidak baik. Tangan ini baik. Kita sangat tertolong dengan adanya tangan kita ini. Tapi saat yang sama tangan ini juga yang bisa ada keinginan untuk mencuri, merampas, menjambret, mengambil barang milik orang lain dengan paksa. Tangan ini juga yang mengerjakan KDRT, melukai, menghajar. Dosa bukan terletak pada tubuh, tapi pada keinginan menyalahgunakan tubuh. In disordered desire. Keinginan yang tidak terkendali, tidak tertata. Tapi tetap, itu panggilan kita. Dengan semua keberadaan ini, Tuhan minta, jadilah kamu kudus. Sebab yang kedua alasannya, Allah adalah kudus. Kamu kudus, Allah adalah kudus. Dengan pernyataan itu mengingatkan bahwa kekudusan kita itu ada satu dasar yang sangat kuat. Kita siapa? Kita umat Allah. Allah kita itu kudus. Tadi yang dimintakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Nah, ini ada dasarnya juga. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pernyataan itu dari kitab Imamat. Imamat di dalam Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, kitab ketiga. Sebelum Bilangan, Ulangan. Ini dikenal sebagai kitab kekudusan. Di dalam kitab Imamat diingatkan kepada umat Israel. Di dalam pasal 11 dan pasal 19. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. 19 ayat 2, berbicaralah kepada jemaah Israel, katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu dikutip oleh Petrus. Sebab aku kudus. Ya. Kekudusan Allah diakui memang menjadi satu sifat dari Allah, dari seluruh sifat Allah yang paling sulit untuk dijelaskan. The most difficult of all God's attributes to explain. Kenapa? Karena it is a foreign to human experience. Karena ini yang terasa asing dalam pengalaman hidup manusia. Kita sering menyatakan God is good. Ada yang jawab all the time, gitu kan? Allahku baik. God is so good, ya kan? Kita bisa mengerti rasanya God is good. Ya kan? Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa. Puji Tuhan, haleluya. Tapi begitu menyebut Allah itu kudus. Manusia memikirkan apa itu. Tapi Allah tetap menyatakan Dia memang sepenuhnya lain. Kita ciptaan, Dia sang pencipta. Dia kudus secara moral maupun eksistensial. Manusia, benda, tempat hanya bisa menjadi kudus jika memang dikhususkan, dipisahkan. Dan itu panggilannya. Allah minta kepada Israel dibawa keluar dari Mesir. Mereka dipanggil untuk menjadi umat Allah. Dikhususkan dari bangsa-bangsa lain. Dikuduskan. Itu panggilannya sebab aku kudus. John Wesley di dalam memberikan catatan dari 1 Petrus 1 ayat 16. Be holy for I am holy. Menyatakan dari kitab Imamat, sumber kutipan Petrus dalam Perjanjian Lama,
John Wesley mencatat hukum yang memerintahkan pemisahan relasional dan ritual Israel. Yang kemudian dibingkai dalam konteks Petrus sebagai panggilan kekudusan lahiriah dan batiniah. Jadi tangan ini juga perlu dikuduskan. Mata ini juga dikuduskan. Telinga ini juga dikuduskan. Hati apalagi sumber segala kehidupan. Kita juga perlu kuduskan, dikhususkan. Itulah panggilannya. Barang-barang di dalam perjanjian lama, kalau mau dipakai untuk kepentingan Allah, dikhususkan. Rumah Allah dikhususkan, ada yang disebut kemah suci, ada yang disebut kemudian bait suci. Bahkan api pun untuk bakar korban itu disebut api suci. Semuanya bisa ditambah suci, 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 kudus, kudus, kudus. Untuk mengingatkan itulah makna dari kekudusan, dikhususkan, dipisahkan. Tapi juga lebih lanjut, ini John Wesley mengingatkan, it's not just about being separate or set apart, it's about being filled with perfect love. Jadi lagi kekudusan itu juga kemudian mau seperti apa dipikirkannya, dilakukannya untuk mempermudah kita. Kita diingatkan kepada kasih. Wesley mengatakan yang kumaksud dengan kekudusan adalah kasih yang rendah hati, lembut, sabar kepada Allah dan sesama. Menguasai segala temperamen, perkataan dan tindakan. Kasih. Kita bersyukur tadi menyaksikan social trip ya, untuk Jawa Tengah. Oke, buat saya berterima kasih gitu. Kartosuro tidak jauh dari asal saya, Salatiga. Jadi atas nama keluarga Jawa Tengah terima kasih ya. Perhatiannya. Oke, tapi pujian tadi mengatakan apa? Kasih, kasih yang dinyatakan. Ungkapan yang jelas. Ketika kita mencerminkan juga kekudusan Allah, kita menyatakan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kasih kepada sesama dengan seperti mengasihi diri sendiri. Love. Dari situ kita bisa cek dan recheck. Bagaimana kasih kita kepada Allah dan sesama. Yang ketiga, kudus karena ditebus. Ya. Seperti di dalam ayat 18-19. Kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Jadi ketika kita diminta tema kita hari ini, hendaklah kamu kudus. First, it's a calling. Itu memang panggilan kita. Kedua, sebab Allah kita kudus. Nah ini yang ketiga, sebab kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus. Kita sudah dibayar lunas dari dosa kita. Dari kehidupan kita yang disebut di sini yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berarti, tidak berguna. Penebusan itu berarti membayar harga, membebaskan. Baik orang yang jadi budak, jadi merdeka, ataupun orang tawanan dibebaskan dari penjara. Apapun itu disebut. Abolisi atau apa istilahnya itu kemarin. Mendapat pembebasan. Ya. Lebih dari itu kita dibebaskan oleh Kristus dengan bayaran harga darah. Tercurah di kayu salib. Di sanalah kita, dosa kita dibayar lunas. Jadi kalau kita sekarang hendaklah kamu kudus karena kamu sudah ditebus.
Kamu sudah ditebus dan tebusan itu dengan darah yang mahal. Jadi ketika kita diminta orang-orang yang dipilih Allah, sebagaimana surat 1 Petrus ini kepada siapa? Kenapa mereka diminta, hendaklah kamu kudus. Ketika kita lihat ini orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Surat ini originally ditujukan kepada mereka ini. Mereka inilah yang diingatkan, kamu memang tidak bisa kudus sendiri. Tapi ingat, kamu dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka kalau kita berjuang, kita sadar diri, tidak bisa. Ya. Ada kemauan baik, tapi kadang bukan yang baik yang aku buat. Aku tahu yang baik, tetapi bukan yang baik yang aku buat. Ya. Seorang filsuf mengatakan, if you know the right thing, you will do the right thing. Benar? Enggak. Okay. Coba aja di perempatan, itu ada lampu lalu lintas, kuning. Nah, kuning itu kan multi tafsir. Ya kan? Kuning ini siap-siap berhenti atau cepat-cepat mau merah. Ya kan? Jadi di dalam hal itu pun kita tahu hukumnya. Tapi kenapa masih tetap nyelonong? Ada pengetahuan kebenaran, ada pengertian kekudusan. Tetapi kita tidak mampu melakoninya. Berpikir kudus saja pun kita berjuang. Karena selalu ada pikiran yang tidak baik. Yang jahat. Maka setiap kali ada pengadilan ditanyakan kalau itu tingkat pembunuhannya. Apakah pembunuhan berencana? Bukan spontan. Tapi memang ada niat untuk menghabisi. Nah, itu juga ada hukuman yang berat. Karena memang niatnya seperti itu. Jadi ketika kita juga memikirkan hal kekudusan ini, kita sadar betul bahwa ini bukan satu upaya kita dengan kekuatan sendiri. Enggak bisa. Enggak bisa. Kekudusan itu adalah sungguh karya Roh Kudus. Di dalam hidup kita, karya Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus. Yang tadi dikatakan menguduskan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dikuduskan supaya taat kepada Kristus. Jadi ada tujuannya, untuk apa kita dikuduskan? Supaya taat kepada Kristus. Dan Roh Kudus yang berkarya, sedang bekerja menguduskan, memberdayakan orang percaya menuju kehidupan kudus yang berakar pada kuasa penebusan darah Kristus. Kudus karena ditebus, puji Tuhan. Tapi juga kudus karena karya Roh Kudus yang menolong kita. Karena kita tidak bisa menjalani diri kita untuk mengikuti apa yang dimintakan tadi. Untuk hidup kudus. Saudara mau tanya ke ChatGPT lagi ya. Oke. Seberapa potensi saya bisa hidup kudus? Saya, Yohanes Marsono. Seberapa saya bisa hidup kudus? Oke. Saya baca dari juga berita. Oke. Erick Thohir, tahu ya, Ketua PSSI. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya, itu menyatakan bahwa saat ini Indonesia adalah salah satu negara peserta ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru dari ChatGPT memprediksi, ditanya, bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Seberapa besar peluang kita. Bersama kita di grup kita itu ada Irak dan Arab Saudi.
Menurut ChatGPT, prediksinya untuk Irak 55% lolos. Untuk Arab Saudi 38% lolos. Untuk Indonesia 7% dari ChatGPT prediksi. Tapi Erik mengatakan, tapi itu kan ya ramalan ChatGPT. Buat kita pesimis. Tapi sekaligus juga mesti kita refleksi dan terima tantangan itu. Realita, hitungan itu. Karena bagaimanapun, ya, mengingat bagaimana kita berjuang. Kalau kembali ke tanya, bagaimana prediksi untuk saya hidup kudus? Berapa persen? Kalau kekuatan sendiri, mungkin sangat kecil persentasenya. Karena kita menyadari keseharian kita berjuang untuk hidup di hadapan Allah dan sesama dengan penuh hormat, syukur, baik. Saudara yang terkasih, ketika kita lihat, ketika Kristus telah menebus kita, bukan hanya supaya kita diselamatkan, tetapi juga supaya kita menjadi kudus. Jadi bukan hanya ditebus, selamat, puji Tuhan, masuk surga. Tapi ada bagian ditebus untuk hidup kudus. Itu panggilan. Karena Allah kita, Allah yang kudus. Dan cara hidup yang sia-sia, kita sudah diingatkan, kamu bisa hidup lebih baik. The end of all religion is love. Akhir dari semua iman, kepercayaan, agama di dunia ini, menurut John Wesley, adalah kasih. Ujungnya kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. This is holiness itself. Itulah kekudusan. Jadi ketika kita memikirkan kasih kita kepada Allah, berapa banyak yang kita pikirkan dalam keseharian kita tentang Allah. Dari bangun pagi sampai malam tidur lagi. Apakah kita mikir tentang Allah yang hidup, yang berkuasa, yang kudus. Dan berapa banyak kita juga mengungkapkan kasih kita kepada sesama kita. Sampai pergi ke provinsi lain, ke pulau lain, untuk mengungkapkan kasih Kristus. Untuk menyatakan. Nah itulah ungkapan yang menurut John Wesley, it's love to God and to others. Dan kita miliki itu. Kenapa kita juga bisa mengasihi? Karena pengalaman dikasihi. Sebab itu Kristus menyatakan, kasihlah sesamamu, kasihlah sebab aku telah mengasihi kamu. Seperti aku mengasihi kamu. Kristus itu luar biasa, tidak hanya meninggalkan tugas, PR, love, kamu karena kasih. Tapi Kristus katakan, sebagaimana aku mengasihi kamu. Kita punya kekuatan itu saudaraku. Kita punya potensi itu. Kita tidak sendiri di dalam kekudusan. Dari awal Kristus yang menguduskan kita. Maka untuk selanjutnya Kristus juga yang menguatkan kita, menolong kita untuk memenuhi panggilan kita hidup kudus. Nyatakan itu. Karena kita percaya Tuhan menolong. So help me God. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kepada Engkau kami ingin menyerahkan diri kami. Kekudusan kami dari Tuhan. Maka untuk itu pula kami ingin mendedikasikan kekudusan kami kepada Tuhan. Semua yang ada di dalam fisik kami ini ya Tuhan, Engkau telah
berkenan membayar lunas kehidupan kami, diri kami. Kami kiranya bisa mempersembahkan yang terbaik dalam pikiran kami, kemauan kami, tangan kami, kaki kami, mata kami, pendengaran kami, seluruhnya. Kami ingin bawa kepada panggilan yang Tuhan berikan. Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus, dan kamu sudah ditebus. Meteraikan kebenaran ini Tuhan, di dalam kenyataan hidup kami, di tengah kemajuan teknologi, kami tetap ingin menjaga hidup kami kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyerahkan hidupnya bagi kami berdoa. Amin.